Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari 1762. Tema berdoa untuk yang sekarang. Penerapan. Ketika aku mulai membenamkan diri dalam sengsara ilahi, luhurnya jiwa manusia dan jahatnya dosa tampak jelas di hadapanku. Ini Suster Faustina bercerita pada kita semua ya, waktu dia membenamkan diri dalam sengsara ilahi. Seperti yang Bapak Ibu juga tahu, dalam jam kerahiman Yesus selalu meminta kita benamkan diri dalam lautan kerahiman Tuhan. Renungkanlah sengsaraku yang pedih, khususnya pada waktu aku sendirian dalam sakratul maut. Dan di sini Suster Faustina mempraktikkan bahwa ketika aku mulai membenamkan diri dalam sengsara ilahi, dia mendapat pencerahan bahwa jiwa manusia itu begitu luhur. Tapi sekaligus dia juga melihat jahatnya dosa. Aku menjadi tahu bahwa aku tidak paham bagaimana caranya menderita. Nanti saya akan kasih contoh ya tentang Yesus yang menderita. Contoh misalnya Yesus dianiaya. Yesus dianiaya oleh siapa? Oleh para serdadu. Dia merasa berhak, dia merasa punya kuasa, dia juga mungkin melampiaskan kekesalannya atau mau memperlihatkan kekuasaannya, kehebatannya. Dia pukul Yesus, dia cambuk Yesus, dia pukul Yesus pakai buluh yang diberikan kepada Yesus. Dia memahkotai Yesus dengan duri sengaja untuk menyiksa Yesus. Dia didorong, dia dijambak, dia dianiaya. Ya, sesukanya mereka. Serdadu itu melakukan hal itu karena apa? Mungkin karena keegoisannya, karena ini hak saya boleh menyiksa orang yang dihukum. Itulah jahatnya dosa. Membujuk, iya hukum aja, dia menghujat Allah. Iya hukum aja, karena banyak pemikiran-pemikiran, bujukan-bujukan untuk kita berdosa. Tapi kalau kita bandingkan dengan luhurnya suatu jiwa, Yesus mau menderita. Ini bukti luhurnya jiwa Yesus. Dia dengan menderita bukan untuk kepentingan dia. Dia mau menderita untuk supaya penderitaannya itu bisa menjadi silih atas dosa-dosa manusia. Dia mau menderita asal orang yang dia bela itu selamat. Walaupun dia menderita, dia tetap memberikan pengampunan. Buktinya dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus disiksa, Yesus didorong, Yesus dipaku. Tapi yang keluar dari mulut Yesus, keluhuran jiwa tersebut adalah dia tidak menolak, membantah atau mengumpat atas perlakuan orang, tapi justru dia memberi pengampunan. Dia mau berkorban buat orang lain yang berdosa. Ini pun menjadi permenungan buat kita semua. Kita hidup dalam satu keluarga. Bisa menjadi istri, bisa menjadi suami, bisa menjadi ayah, ibu, kakek, nenek, anak, saudara. Kita hidup dalam satu keluarga. Di mana di dalam keluarga tersebut bisa saja terjadi berbagai macam permasalahan. Nah, di sini dikatakan luhurnya jiwa manusia, punya hati nurani, punya belas kasih yang dari Tuhan, karena Tuhan juga menciptakan kita dengan dasar kasih. Jadi manusia itu pada dasarnya jiwanya luhur. Nah, dengan keluhuran jiwa ini kita jangan terbawa arus mendengar godaan dosa, tapi yang harus kita lakukan adalah justru meneladani Yesus. Belajar seperti Yesus. Rela menderita asal orang lain selamat. Tidak berniat untuk membalas dendam, bahkan mendoakan orang yang menganiaya kita. Itu ya contohnya. Lanjut. Untuk memperoleh pahala dari penderitaanku,
Aku akan menyatukan diriku lebih erat lagi dalam penderitaan dengan sengsara Tuhan Yesus. Dia ingin memperoleh pahala dari penderitaan karena dia juga lihat Yesus. Nah, Yesus menderita, Yesus menyelamatkan begitu banyak jiwa-jiwa. Dan sementara itu, aku akan memohon rahmat-Nya bagi jiwa-jiwa yang menghadapi ajal, supaya kerahiman Allah sudi merengkuh mereka pada saat yang gawat ini. Tetap kepedulian Suster Faustina adalah pada jiwa-jiwa yang sekarat, supaya pada saat genting itu, pada saat yang sangat krusial itu, jiwa itu tetap bisa diselamatkan. Oleh sebab itu dia mohon supaya rahmatnya Tuhan, supaya kerahiman Allah merengkuh mereka pada saat genting ini. Ini masuk juga dalam masa pertobatan ya, masa prapaskah. Ada satu tawaran seperti yang Yesus katakan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ada di Matius 18 ayat 2-3 ya, 2 dan 3. Ini menjadi saat kita juga untuk bertobat. Bertobat atas segala dosa-dosa kita, bujukan-bujukan setan untuk berbuat dosa, kita putuskan, kita bertobat. Bukan hanya bertobat, tapi menjadi seperti anak kecil ini. Karena kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita renungkan kata-kata Yesus ini menjadi suatu pedoman buat hidup kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Salam kerahiman.